Pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%, sementara untuk kendaraan umum sebesar 2%. Meski begitu, tarif pajak bahan bakar kendaraan itu ternyata tak mempengaruhi harga dasar BBM. Staf khusus Gubernur Jakarta Justinus Prastowo menegaskan berkat relaksasi tarif pajak oleh gubernur, bahan bakar kendaraan masyarakat tidak akan mengalami beban tambahan yang mempengaruhi harganya. Putuskan Bapak Gubernur kemarin, tentu saja ini tidak akan membuat beban pajak bahan bakar untuk konsumen atau warga Jakarta bertambah. Jadi dipastikan tidak akan ada penambahan beban, Pak Nadia. Artinya dari skema perpajakan ini subjek pajaknya siapa, Pak? Bukan konsumen? Ya, subjek pajaknya adalah konsumen yang memanfaatkan BBM dan selama ini kendaraan umum dan juga transportasi nelayan, sarana kapal nelayan itu mendapatkan diskon 50%. Jadi kita pastikan siapapun yang mengkonsumsi BBM di wilayah Jakarta akan menanggung pajak yang sama dengan daerah lain dan juga sama dengan tahun sebelum 2024, yaitu 5% besarannya. Jadi dipastikan tidak akan ada kenaikan karena relaksasi yang diberikan itu akan membuat tarif yang tadinya 10% akan kembali menjadi 5% bebannya. Seperti diketahui sebelumnya, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta segera diterapkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan ini akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pelamar dari berbagai lokasi di Jakarta dan sekitarnya menyerbu Gedung Balai Kota Jakarta untuk mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan agar pihak kelurahan dan wali kota setempat melakukan sosialisasi telah membuka posko lamaran kerja PPSU agar warga tidak terus mendatangi Gedung Balai Kota. Sejak pagi tadi ratusan pelamar PPSU terus berdatangan ke kantor Gubernur DKI di Gedung Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka rela antri demi mendapatkan giliran menyerahkan surat lamaran sebagai pasukan orange. Masih membludaknya jumlah pelamar yang datang, membuat mereka tetap harus antri lama dan berdesak-desakan. Melihat kondisi ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan agar pihak kelurahan dan wali kota setempat melakukan sosialisasi telah membuka posko lamaran kerja PPSU agar warga tidak terus memenuhi dan membludak di Gedung Balai Kota. Warga juga bisa mendaftar secara online melalui laman jakarta.go.id soal lowongan kerja. Secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak, ya itu adalah realita. Sehingga dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka.
Mereka mengaku tak mengetahui jika kantor kelurahan dan wali kota setempat telah membuka posko lamaran kerja serupa karena belum ada pemberitahuan. Dari grup RT. Oh, grup RT. Pak RT yang share. Karena dari kelurahan katanya nggak ada. Oh, dari kelurahan nggak ada? Belum dapat info juga dari kelurahan. Selain kuota 1.100 orang untuk posisi sebagai petugas PPSU, pemerintah Provinsi Jakarta juga membuka lowongan pekerjaan sebagai petugas damkar, pasukan biru atau dinas tata air dan pasukan hijau atau dinas pertamanan. Sejak lowongan kerja dibuka, sebanyak 7.000 lebih warga telah memasukkan surat lamaran mereka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya antusiasme tinggi ditunjukkan warga dalam daftar sebagai petugas PPSU. Warga madati balai kota untuk mengikuti proses pendaftaran tersebut. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan dengan upah minimum Provinsi Jakarta sekitar 5,3 juta rupiah. Persiapannya ini cukup ribet nggak, Mas? Gimana persiapan? Ya, karena persiapan sih wajar sih, kayak lamar kerja yang lain sih sama aja. Nggak ada yang menyulitkan ya? Enggak. Proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Dengan proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan PPSU yang terpilih dapat menjalankan tugasnya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta dengan maksimal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan menelusuri lebih lanjut terkait sebuah perusahaan di Surabaya yang memotong gaji karyawannya karena menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga diduga melakukan pelanggaran karena menahan puluhan ijazah karyawannya. Pakai ini. Sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur bernama UD Sentosa Sale tengah menjadi sorotan karena diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Hal tersebut diungkap setelah sejumlah karyawan melapor kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji. Kalau kita Jumatan, kita itu dipotong. Loh, Jumatan dipotong? Iya. Kalau keluar Jumatan dipotong. Saya kalau keluar Jumatan maksudnya. 10.000. Menanggapi dugaan pemotongan gaji karena beribadah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan mempelajari kasus tersebut. Kendati demikian, hingga kini belum ada laporan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Gimana, Prof? Karyawannya yang mau sholat Jumat itu menyikapinya tegas atau seperti apa? Ya, saya akan pelajari pendapat terkait itu. Selain memotong gaji karyawan karena ibadah sholat Jumat, perusahaan UD Sentosa Sale milik Jan Huadiana juga diduga melakukan pelanggaran dengan menahan puluhan ijazah karyawannya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat menyidak perusahaan tersebut pada 17 April 2025 lalu. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Jan Huadiana, pemilik perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industri yang lain juga.
jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Nggak ngakuin. Bulat. Dengan Veronica saling tembak. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Buntut penahanan ijazah, Wali Kota Surabaya bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyegel UD Sentosa Sil pada 22 April lalu. Penyegelan tersebut menindaklanjuti hasil pengecekan petugas yang tidak menemukan data nomor induk berusaha atau NIB serta tanda daftar gudang atau TDG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.